Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, apa kabar sahabat semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Eh, untuk sahabat yang baru mampir di channel Ruca Tani, eh, apabila sahabat semuanya merasa video-video Ruca Tani bermanfaat, silahkan like, komen, share, dan subscribe ya, untuk mendapatkan, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari Ruca Tani. Untuk kepada sahabat yang baru mampir juga, saya sampaikan selamat datang di channel yang memberikan informasi, edukasi, dan inspirasi tentang pertanian dan perkebunan. Oke, pada saat ini saya akan melakukan ataupun membuat pupuk kompos ya. Pupuk kompos ini bahannya ini adalah solid ya, solid campur janjangan kosong, tangkos atau tangkos kelapa sawit. Nah, ini kan dari pabrik dia diambil, ini kan belum diolah, masih mentah ini ya. Nah, masih mentah kayak gini. Ini saya sarankan apabila teman-teman mau menggunakan tangkos, terutama untuk tanaman tanaman hortikultura ataupun tanaman-tanaman yang masih kecil, kecuali tanaman, sebenarnya untuk penggunaan tangkos ini sebenarnya sebaiknya ya memang harus dilakukan kompos terlebih dahulu, karena setiap pupuk organik ya sebaiknya dilakukan pengomposan, baik itu kotoran hewan ataupun berasal dari seperti ini, tandan kosong kelapa sawit ataupun dedaun-daunan, itu harus dilakukan kompos. Kenapa dilakukan pengomposan? Karena supaya proses daya serap tanaman itu baik. Dan kalau terutama untuk kotoran hewan ataupun yang tangkos seperti ini rawan terhadap jamur. Jadi kalau seandainya kita lakukan langsung pemupukan ke tanaman, itu akan rawan penyakit ataupun jamur yang menyerang tanaman kita. Jadi kita harus lakukan pengomposan terlebih dahulu. Oke, saya akan menggunakan alat dan bahannya. Terutama kita siapkan terlebih dahulu ember untuk wadah mencampurnya bahan-bahan. Saya gunakan E4. E4 ini efektif mikroorganisme. Ini terus bahan lainnya, ini saya menggunakan Tricoge ya. Tricoge ini adalah campuran dari jamur Trichoderma sp dan Glyclodium sp. Nah, ini bagus untuk ini bagus untuk mengurai jamur yang ada di sini. Jadi ini adalah jamur baik untuk pengurai. Kalau ini adalah bakteri baik untuk mengurai kompos kita kayak gitu. Oke, untuk E4 ini 1 liter ini bisa digunakan 1 ton pupuk padat ya. Jadi ini tadi 3 karung, lebih kurang 150 kilo ini. Ini nanti saya gunakan lebih kurang 200 ml aja ini. Oke, selanjutnya sebagai tambahannya ini nanti kelapa. Ini akan saya ambil airnya. Air kelapa ini kegunaannya ini adalah media, sebagai media kembang biaknya bakteri ini. Bakteri E4 ini kan bakteri baik. Nah, untuk media berkembang biaknya itu kita gunakan air kelapa, atau bisa jadi kita tambah dengan sedikit gula untuk untuk medianya, biar tempat tumbuh kembangnya bakteri ini bagus. Nah, saya juga akan menambahkan telur ayam juga. Telur ayam ini juga sebagai makanan, sumber makanan dari itu, selain gula dan air kelapa tadi. Oke, kita coba mencampurkan bahan-bahannya, terutama air kelapanya kita itu dulu ya.
Oke, kita masukkan ke dalam air. Oke, ya. Terus kita masukkan gulanya. Gula ini tadi lebih kurang 200 gram. Oke, selanjutnya kita ini trichogy tadi ya, trichodermanya. Oke, untuk sebanyak lebih kurang 150 kilo ini cukup kita menggunakan, ini isinya berapa ini isinya? 500 gram ya ini kemarinnya, cuman udah saya kepake pernah ngompos juga. Nah ini lebih kurang 250 gram. Oke, kita masukkan seluruh bahan-bahannya. Terus E4-nya ini 250 gram tuh ya, 250 mili maaf, takarannya. Nah ini 200 ya, kita isikan penuh aja. Oke ya, kita isi ya. Tuh kembali biar nggak tumpah. Terus ini masukkannya. Oke, selanjutnya kita aduk. Oke, setelah dicampur seluruh bahannya, kita aduk terlebih dahulu. Ini masih ada satu bahan lagi ya, air. Airnya nanti kita tambahkan lebih kurang 2 liter air. Ini kita aduk biar seluruhnya rata. Boleh didekatkan kameranya. Oke, nah inilah jadi ya. Oke, setelah itu kita masukin airnya lebih kurang 2 liter. Ini adalah apa ya, bakteri pengurai. Mungkin teman-teman ada yang menggunakan gula aren, ataupun menggunakan bonggol pisang, ataupun menggunakan media tumbuh kembang bakteri ini, media yang lain bisa, boleh aja. Karena gula aren ya sama sebagai karena gula itu kan media terbaik untuk tumbuh kembangnya bakteri. Oke, setelah dilakukan pengadukan rata, ini akan kita kocorkan ke bahan ini ya. Oke, mari kita kocorkan. Kita kocorkan perlahan-lahan, jangan langsung semua. Kita kocorkan perlahan seperti ini. Apabila mungkin teman-teman memiliki alat pengocor, mungkin bisa digunakan, itu akan lebih baik. Nah, ya, oke. Punya kita lakukan pengadukan terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya tercampur merata. Gitu. Untuk airnya, kalau seandainya teman-teman menggunakan air yang lebih dari 2 liter pun sebenarnya tidak jadi masalah. Karena yang penting ini apa tuh, E4-nya nanti mengenai seluruh bagian. Nanti pun setelah kita tutup 1 minggu tuh kita lakukan pengadukan. Oke.
Oke, kita aduk-aduk lagi. Pembuatan kompos seperti ini dari bahan kotoran hewan ataupun ganjangan kelapa sawit kosong, tangkos itu, ataupun bahan-bahan organik lainnya, prosesnya hampir sama. Yang penting harus difermentasi. Ya. Oke, setelah dilakukan pengadukan, ini harus kita lakukan ditutup rapat biar perkembangbiakan ataupun proses penguraian terhadap pupuk komposnya itu akan lebih baik biar supaya matang. Oke, untuk atasnya kita tutup menggunakan plastik hitam ya, dengan tujuan nanti ini supaya tidak terkena hujan dan proses fermentasinya matang. Oke, saya tambahkan lagi. Yang penting ditutup, awalnya harus plastik gelap kayak gini ya, ditutup dengan media gelap karena bakteri itu akan sempurna apabila medianya gelap. Dan oke, setelah ditutup seperti ini, usahakan kita tindih menggunakan batu ataupun balok ataupun kayu ya, supaya tidak ditiup angin, tidak lari plastiknya. Oke, kita tutup seperti itu. Nah, kita tutup ya. Nah, oke, sahabat RUCA dimanapun Anda berada, mungkin itu cara untuk melakukan ataupun pembuatan pupuk kompos. Pupuk kompos ini akan bisa digunakan fermentasinya lebih kurang 3 minggu ataupun semakin lama akan semakin baik, karena proses fermentasi semakin lama pupuknya akan semakin matang gitu. Nah, untuk setiap minggu atau 1 minggu sekali itu harus dilakukan pembalikan ataupun pengadukan supaya prosesnya juga pun matang. Oke, itu aja sahabat semuanya. Terima kasih atas partisipasi teman-teman. Sekali lagi kepada sahabat semuanya, apabila video ini bermanfaat, silahkan subscribe, tekan like, komen, dan share sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang mungkin membutuhkan. Tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.